Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas permintaan dari Bang Wendy, minta dibahas soal Solana. Dan ya ada satu Chainlink minta dibahas juga. Kayaknya satu teman kita juga di kolom komentar ini ada yang minta dibahas soal Chainlink ya. Ya ada banyak yang masih request teman-teman, tapi satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu aja. Kita akan bahas Solana dulu hari ini. Hari ini Solana diperdagangkan di kisaran harga 19 dolar, teman-teman. Harga Solana agak sedikit naik dalam 24 jam terakhir ya, melihat ada potensi kenaikan ini sebenarnya cukup menarik pada pergerakan Solana yang sebelumnya udah babak belur dihajar karena news atau FUD daripada SEC yang mengatakan bahwa Solana ini merupakan sebuah security, teman-teman. Jadi Solana, kita udah bahas ya beberapa kasus tersebut. Solana pernah juga menolak tuduhan SEC perihal mereka adalah security. Kemudian ada beberapa exchange yang sudah melakukan delisting seperti Robinhood mendelisting ada Matic dan juga Solana. Kemudian ini waktu di Juni, tanggal 7 Juni itu Solana masuk dalam daftar koin yang dianggap sebagai securities oleh SEC. Dan semua informasi ini aku udah update di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang mungkin penting banget untuk dapat news-news seperti ini ya silakan untuk join. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Now, Solana gimana nih? Apakah Solana bakalan recover atau enggak? Hari ini sih dalam dalam rupiah pergerakannya udah bagus teman-teman, naik ke 292 ribuan ya. Jadi udah cukup bagus pergerakan dari Solana, dari likuidasi pun juga cukup oke. Dari exchange yang bisa memperdagangkan meskipun kemarin di delisting beberapa exchange, tapi ya so far dia masih ada likuidasi di Binance, di KuCoin, kemudian di Coinbase. Ya itu adalah exchange-exchange besar yang menurut saya nggak ada masalah sih. Solana ini masih banyak untuk market perdagangannya. Jadi setelah fund-fund yang banyak sekali kemarin itu, saya rasa nggak akan terlalu berimplikasi langsung terhadap pergerakan daripada Solana. Jadi Solana ini dulu merupakan sebuah project yang digadang-gadang menjadi Ethereum killer. Nah, beda dengan Ethereum yang sifatnya decentralized, Solana justru mengambil langkah lain yaitu centralized. Dengan keunggulan, Solana ini punya fee transaksi yang cenderung lebih murah, ekosistemnya yang bisa sangat besar, mengandalkan scalability yang sangat-sangat luas, dan kabar terbaru adalah Solana sudah mampu melampaui jumlah transaksi NFT yang ada di blockchain Ethereum. Ini merupakan sebuah berita yang bagus, teman-teman. Jadi Solana udah mengungguli Ethereum ya dalam hal penjualan NFT. Jadi bisa dibilang market NFT dari Solana ini salah satu yang terbesar saat ini. Ini menurut data dari Mesari juga, teman-teman. Dirilis tanggal 26 Juni. Bagaimana performance daripada ekosistem Solana ini jauh di atas dari Ethereum. Kemudian untuk biaya low cost atau transaksinya juga jauh di atas daripada Ethereum. Cuman dia ya kalahnya di decentralized sama di liquidity aja. Itu aja sih yang bikin Solana kalah daripada Ethereum, dan selebihnya ya mereka lebih unggul untuk saat ini. Nah, ini kan ekosistem ya. Terus kita lihat lagi dari berita terbaru, ini adalah bagaimana Solana akan mengambil project mereka untuk membuat DeFi sektor Fire Dancer. Wih, keren nih. Jadi ya ini bagaimana planning daripada Solana. Mereka kan adalah berbasiskan dengan project DeFi juga. Kalau kita lihat dari website CMC sih dia adalah keuangan terdesentralisasi yang mengusung DeFi juga. Ya meskipun mereka blockchainnya ya centralized, teman-teman. Tapi mengusung DeFi, kemudian dari segi hal project yang mereka kerjakan sebenarnya ini merupakan sebuah project yang cukup banyak pesaing. Jadi ada banyak pesaing daripada Solana, tapi so far secara secara blockchain menurut saya sih ekosistem Solana salah satu yang cukup besar dan bisa diperhitungkan juga. Meskipun beberapa masalah seperti sering shutdown itu sekarang udah nggak muncul lagi ya. Semoga sih ini sudah menjadi bagian dari developing dari Solana yang kian lama kian lebih baik, teman-teman. Kemudian ada ramalan dari ChatGPT yang mengatakan bahwa Solana masih akan rally di kuartal ketiga 2023. Nah, sekarang kan kita berada di kuartal ke berapa? Ke Juni, masuk Juli kuartal ketiga ya. Bulan Juli ini kita masuk kuartal ketiga, teman-teman. Jadi ramalan dari ChatGPT itu memprediksi bahwa Solana masih akan rally di kuartal ketiga. Tapi ini yang harus diwaspadai.
Nah, Solana ini bisa dibilang menjadi salah satu blockchain yang sangat-sangat banyak proyeknya. Sampai dia dikasih gelar Ethereum Killer, teman-teman. Nah, tapi masalahnya adalah beberapa waktu mereka itu tersandung masalah sebagai securities oleh SEC. Bagaimana Binance, Coinbase, dan juga altcoin itu dihajar habis-habisan oleh Gary Gensler. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga, jangan-jangan kasus Solana ini belum selesai sehingga prediksi daripada ChatGPT ini masih bisa gagal ya. Makanya kita harus tetap waspada sama hal tersebut, teman-teman. Jadi itu sih lebih banyak ke sana ya. Belum lagi ini masalah SPF, bagaimana Solana ini itu dia diinvest banyak sama perusahaan daripada FTX yang kemarin collapse itu, teman-teman. Tapi sekarang ini kan masih dalam proses pencairan dana ya, kurang kurang lebih. Dari Alameda Research sendiri udah collapse, tapi ini masih mix nih berita di market. Apakah FTX akan diambil alih dan bikin FTX 2.0, karena ini juga ada rumor seperti itu, teman-teman. Jadi andai kata ini benar, maka ya bisa jadi likuidasi FTX, likuidasi Solana di FTX itu kan masih ada tuh di walletnya. Nah, bisa jadi itu bisa menjadi sentimen yang positif buat pergerakan dari Solana. Jadi itu yang bisa menjadi pertimbangan juga, teman-teman. Jadi sementara ya antara bull dan bear ini masih kayak sama lah, teman-teman. Proporsinya menurut saya sama ya. Kita akan lihat gimana pergerakan dari Solana buat kedepannya. Kita akan langsung masuk ke marketnya ya. Solana diperdagangkan di 19,49 dolar. Pergerakannya sekarang udah sedikit recover setelah kemarin Solana turun ya, teman-teman, drop bahkan sampai ke level 13 dolar. Mungkin ada yang udah cuan ya, congratulations aja. Ya, fokus sebentar. Nah, dari pergerakan market saat ini, Bitcoin masih dalam proses sideways dalam beberapa hari dengan BTC Dominance yang terus mengalami penurunan. Ekspektasinya sih BTC Dominance bisa turun lebih lama lagi ya, sehingga mungkin altcoin yang banyak tertekan kemarin itu bisa dalam tren bullishnya. Cuman buat sekarang, Solana menurut saya ini agak sedikit bullish dibandingkan dengan altcoin yang lain. Ya, semoga aja pergerakan dari Solana juga bisa kembali lebih baik dari harga sekarang. Solana itu coba buat recover dan menyentuh area resistance di kisaran 19 dolar di perdagangan kemarin, tapi di sana ada level resistance, guys. Jadi resistance ini yang menahan pergerakan Solana untuk naik. Andai kata pergerakannya bagus, volumenya cenderung bagus buat kedepannya, ya bisa jadi pergerakan Solana akan kembali menguat. Ya, volume perdagangannya cukup mendukung di perdagangan kemarin dan ada setitik smart money yang berdagang. Ini merupakan sebuah sentimen yang cukup positif. Sementara kalau kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya pergerakan Solana pun juga cenderung menunjukkan fase yang positif. Jadi volume perdagangannya naik, kemudian dari smart money-nya juga cenderung naik. Lebih baik lah dari yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja kita butuh melihat sentimen yang lain, yaitu dari pergerakan dari Bitcoin. Bitcoinnya support nggak nih untuk altcoin pada naik? Atau justru Bitcoinnya yang nggak support? Nah, itu sih yang menjadi concern buat saya saat ini ya untuk Solana. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Solana, ini udah cukup bagus. Dia membentuk sebuah higher high baru. Higher low yang baru ya, teman-teman. Jadi kan ekspektasi besarnya adalah, ini kita masuk lagi ke time frame 1 hari. Nah, ekspektasi besarnya adalah Solana bisa untuk recover seperti ini. Karena dia udah cenderung membuat higher low yang baru. Jadi kita expect akan terbentuk lagi higher low yang baru lagi, sehingga berarti Solana harusnya berada dalam posisi uptrend. Tapi ya itu semua bagaimana marketnya aja, teman-teman. Kalau dari saya sih gitu, untuk target yang paling pasti Solana harus tembus dulu area 19.000 sampai 19 sampai 20 dolar ini ya. Kalau dia berhasil menembus area tersebut, ya target berikutnya resistance kuat di kisaran 30 dolar. Ini yang masih belum pernah disentuh sama sekali oleh Solana. Dengan target resistance yang paling dekat yaitu di kisaran 25,63. Itu juga bisa menjadi area-area yang penting untuk kita perhatikan. Jadi semuanya tergantung sama market aja gimana. Kalau dari saya sih memang masih hold Solana, teman-teman. Saya udah hold Solana dari bear market kemarin, bahkan waktu harganya masih di kisaran 100. Itu dapat hadiah airdrop. Saya staking. Ternyata malah di bawah turun sangat dalam, teman-teman. Tapi ya biarin aja lah.
pakai bahan pembelajaran juga, dan kita akan lihat apakah nanti Solana bisa kembali recover harganya ataupun tidak. Gitu aja buat Solana. Dan ya kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Jadi so far overall pergerakannya sekarang udah mulai masuk ke fase positif. Semoga kedepannya bisa tetap positif ya. Itu aja, dan akhir kata saya Andri, terima kasih.